Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Dari Lil Lowndes, How to Talk to Anyone. Misinya spesifik. Gimana caranya mempertajam kemampuan Anda buat ya membaca orang lain, hampir kayak punya indera keenam gitu. Kita gali ya teknik-teknik praktisnya, biar Anda lebih pekat sama sinyal-sinyal halus waktu ngobrol sehari-hari. Siap? Siap. Ini penting banget loh, karena kan seperti yang materi Anda sebut tadi, komunikasi nonverbal itu. Maksudnya bahasa tubuh, ekspresi muka, itu seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Tiap gerakan kita itu tanpa sadar bisa cerita banyak soal apa yang kita pikir atau rasakan. Jadi memahaminya tuh bukan cuma soal sopan santun aja, tapi ini kunci buat bangun hubungan yang lebih dalam, bahkan bisa buat antisipasi reaksi orang, seolah kita bisa ngerasa gitu ya, suasana hati mereka gimana. Sebelum otak kita sempat mikir rasional gitu. Salah satu teknik awal yang disebut itu senyum yang banjir. Ini bukan senyum yang langsung jegrek gitu kan ya, tapi ada jeda sedikit. Iya betul, jeda dulu. Tatap dulu wajahnya, baru deh senyum hangatnya keluar pelan-pelan. Nah, jeda sepersekian detik ini katanya penting ya. Banget. Jeda itu yang bikin secara psikologis tuh kayak ngelewatin filter sadar si penerima. Jadi langsung dianggap tulus gitu pesannya. Langkah awal yang kuat nih buat ngebaca dan respon positif ke orang lain. Oke. Jadi jeda itu krusial. Iya. Dan setelah senyum, ada kekuatan kontak mata nih. Teknik mata lengket kalau di materi Anda ya namanya. Ini intinya tatapannya lebih intens lebih lama gitu. Penelitian yang dikutip kan bilang ini bisa ningkatin rasa hormat dan kedekatan. Kayak dia lebih fokus, pikirannya dalam, lebih percaya diri. Orang yang mikirnya abstrak misalnya, katanya lebih nyaman sama kontak mata yang kayak gini. Jadi tatapan itu bukan sekedar lihat, tapi kayak ngirim pesan, saya di sini, saya perhatikan kamu. Terus ada lagi yang lebih intens ya, mata epoksi. Wah, ini namanya aja udah lengket banget kedengarannya. Haha, iya betul. Mata epoksi ini level berikutnya. Jadi Anda tetap fokus natap target Anda. Bahkan pas ada orang lain yang ngomong di antara kalian berdua, teknik ini kuat banget efeknya. Bisa bikin orang tuh merasa jadi pusat perhatian Anda banget. Sangat memikat. Tap, Tapi, yaitu, materinya juga ngingetin. Harus hati-hati. Kalau targetnya malah jadi nggak nyaman atau merasa terintimidasi. Wah, efeknya bisa kebalik. Jadi ini alat baca reaksi yang kuat, tapi pakainya mesti pakai perasaan. Lihat situasinya. wah, ini jadi ingat analogi kuda cerdas Hans di sumber ini. Si Hans itu kan kelihatannya bisa ngitung ya. Iya, padahal Padahal dia cuma jago banget ngebaca sinyal nonverbal super halus dari orang yang nanya. persis. Nah, ini kayak teknik #9, amati adegan. Kita ngomong, tapi separuh perhatian kita tuh kayak radar gitu. Terus memindai reaksi lawan bicara. Ekspresi kecilnya gimana, badannya gerak gimana. Betul. Jadi kayak punya radar real time gitu ya. Iya, buat ngebaca dia lagi tertarik, atau malah udah nggak nyaman. Wah, ini beneran kayak punya ESP dong ya. Persis. Kemampuan observasi real time ala Hans itu dia kuncinya. Nah, sumber Anda terus nyambungin ini ke situasi yang risikonya tinggi. Kayak pengacara lagi ngamatin bahasa tubuh calon juri. Atau bahkan hakim. Ada contoh kasus Hakim Hoffman disebut. Yang posturnya aja menurut sumber itu ya, dianggap bisa ngirim sinyal ke juri. Sinyal apa tuh? Mungkin sinyal keraguan atau ketidaksetujuan tanpa ngomong apa-apa. Nah, ini nyambung ke teknik #77, menjual dengan bola mata. Oh, jadi kayak penjual yang jago gitu ya, yang bisa baca kapan calon pembeli mulai ragu cuma dari gerak-gerik kecilnya. Tepat. Atau kapan mereka udah mau deal cuma dari cara megang pulpen gitu. Iya, benar banget. Penjual itu nyetel pendekatannya bukan cuma dari omongan, tapi dari apa yang dia baca. Orang gelisah dikit, ngangguk kecil, tatapan matanya gimana, semua itu data buat dia. Kalau kita latih kepekaan ini, kita bisa nyesuaiin nada obrolan kita secara intuitif. Kayak tahu apa yang dipikirin orang sebelum diucapin. Selain ngelihat langsung gitu, ada cara lain nggak sih buat nyambung dan ngebaca orang lebih dalam? Ada dong. Sumber Anda nyebut teknik #75, namanya melacak. Ini soal kekuatan ingatan kita sama detail-detail kecil. Detail yang pernah di-share seseorang. Misalnya hobi spesifiknya, cerita liburan isengnya, atau kopi kesukaannya apa. Terus kita sebut lagi detail itu di lain waktu ya? Iya,
Itu bukan basa-basi biasa loh. Tapi nunjukin kalau kita dulu tuh beneran dengerin dan perhatiin dia ya. Kayak kita secara intuitif tahu gitu apa yang penting buat dia. Wah, itu pasti bikin koneksinya kuat banget ya. Signifikan banget. Itu pesannya kuat. Kamu penting. Detail tentang kamu aku ingat. Rasanya tuh jadi merasa dipahami banget secara mendalam. Hampir kayak telepati emosional gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, semua teknik ini dari senyum yang ditahan dikit, tatapan mata yang fokus, peka sama bahasa tubuh kayak si kuda Hans tadi. Sampai nginget detail-detail kecil ya. Iya, itu semua tujuannya sama, ngasah kemampuan observasi kita. Sumber ini kayak ngasih kita peta gitu ya, biar jadi lebih peka, biar bisa ngebaca orang lain dengan lebih akurat, mendekati intuisi tajam, atau ya itu tadi, indera keenam. Betul. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini keterampilan observasi yang bisa dilatih. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Coba deh pikirin. Dalam obrolan Anda sehari-hari, berapa persen sih energi mental Anda yang dipakai buat bener-bener ngamatin lawan bicara? Dibandingin sama energi buat nyusun kalimat Anda sendiri atau mikirin mau ngomong apa lagi habis ini? Iya juga ya. Seringnya fokus ke diri sendiri. Nah, coba deh iseng aja. Buat satu hari gitu, geser sedikit aja fokusnya. Lebih banyakin ngamatin secara sadar. Kira-kira wawasan baru apa ya tentang orang-orang di sekitar Anda yang mungkin tiba-tiba Anda tangkap atau baca, yang sebelumnya kelewat gitu aja?